Perkara putus sira atane
bagi manfaat ilmune, murid kudu mulyakake gurune, serta mulyakake pelajarane, karena tulis kitab dan uga bukune. Manggo bermanfaat tapi sanjangane, ikutan kemulyakake ilmune. Bermanfaatnya sudah tambah baik ilmune, itu kunci berkah manfaat ilmune. La tawala wala kalajannah, jangan harap bagimu surga. La tawala wala kalajannah, jangan harap bagimu surga. Ojo wani badarake suaramu, lan ora sopan ing ngersane gurumu. Ojo gawe makar atine gurumu, jadi sahabat orang manfaat ilmumu. Ojo murah lakon penuh pelajaran, mengganggu kanca iku lakune setan. Jangan sadar murid tabatik pangeran, nyuwun ngapura ing guru kang temenan. La tawala wala kalajannah, jangan harap bagimu surga. La tawala wala kalajannah, jangan harap bagimu surga. Lewat telinga bisa masuk ilmumu, rumah teman teruri gurumu. Bisa lewat mulut makan ilmu, wadanan dan amal pelajaranmu. Bisa lewat telinga masuk ilmu, Muhammadah mabani dari gurumu. Bisa lewat tanganku megang ilmu, hati ikhlas sujud maaf gurumu. La tawala wala kalajannah, jangan harap bagimu surga. La tawala wala kalajannah, jangan harap bagimu surga. Santri kudu tetap rajin baca Quran, bersabda ilmu nunduk sangi Quran. Santri sinau kuda diwiridan, sholawat sang mulia kebiasaan. Kanjeng Nabi Muhammad yang berilmu, agar sholawat mulut dan hatimu. Sallallahu ala Muhammad nabiku, wa alaihi salam laqad sholawatuhu. La tawala wala kalajannah, jangan harap bagimu surga. La tawala wala kalajannah, jangan harap bagimu surga. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Allahul kafi rabbunal kafi, qasadnal kafi wajadnal kafi, likulil kafi kafanal kafi, wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi rabbunal kafi, qasadnal kafi wajadnal kafi, likulil kafi kafanal
doakan para ulama rajukan kami umat Islam saudara kami Allahul kafi Rabbul kafi qasadana kafi wajadana kafi lil kafi kafaral kafi wani'mal kafi alhamdulillah Indonesia tanah air kami Indonesia kebangsaan kami merah putih bendera kami NKRI harga mati Allahul kafi Rabbuna kafi qasadana kafi Balik komino MI tapi kepala MI Allahul kafi Rabbunal kafi qasadana kafi wajadana kafi likulil kafi kafanal kafi wani'mal kafi alhamdulillah kafi kubarahmati kami menuturi keturunan kami hingga akhirat kawana kami Allahul kafi Rabbunal kafi qasadana kafi wajadana kafi likulil kafi kafanal kafi wani'mal kafi alhamdulillah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keadaan seluruh walafiat tanpa adaan wasada apapun, kita syukuri bersama dengan bacaan hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang kita nabikan syafaatnya di yaumil qiyamah di qulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang di seluruh alhamdulillah untuk siang kali ini teman-teman semuanya bisa menghadiri undangan dari MI Nurul dahulu mengawali dari kegiatan kita semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ya, karena Allah Tuhan kesempatan putra putri kita semuanya siswa-siswi MI Nurul dahulu bagi dijadikan sebagai putra putri soleh-solehah yang bermanfaat, yang berbakti barokah kepada kita sekalian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terakhir demikian sebelum lalu ingkang sampun untuk sakit hadir dan sakit mengenai undangan dari Abu Dolo mungkin karena sakit atau karena kegiatan semoga dimudahkan Allah semuanya dilancarkan segala urusan dan yang sakit semoga diberi kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keikhlasan panjenengan semuanya menghadiri undangan dari kami untuk pembagian buku rapor ini. Disyukuri bisa hadir, yang mana untuk putra putri kita semuanya ketika di rumah niku tidak semerep apa itu pembagian rapor dan semuanya. Alhamdulillah dibagi buku jipo rapor kabar penonton nilai ya gitu. Jadi kan saat ini sudah itu setengah jipo belum dapat tuh dari jipo ini ya itu. Jadi yang kita syukuri kita semuanya bisa untuk mengambilkan suatu apresiasi untuk putri kita semuanya. Dan untuk kita Bapak Ibu pada kesempatan kali ini sebenarnya kita belum lama juga bersilaturahmi bersama dengan panjenengan semuanya di dalam panjenengan itu untuk jagungan bareng-bareng, tapi untuk saat ini kita mengharapkan kehadiran panjenengan semuanya. Ini memang juga salah satu kemarmani bujang ya. Kemarin juga di akhir semester untuk katakanlah buku laporannya diambilkan oleh orang tuanya. Tapi untuk kali ini meskipun ini sudah pengambilan rapor, tapi bukan berarti ini kegiatan terakhir untuk putra putrinya. Ya. Akhir semester itu sudah dilaksanakan beberapa minggu yang lalu ya, di awal bulan Desember itu sudah dilaksanakan penilaian akhir semester. Itu dari segi pertandingan sudah diukur, sudah didapatkan beberapa semuanya dan tertuang di dalam buku nilai rapotnya. Itu biasanya yang awal-awal menjadi motivasi di dalam pembagian rapor itu biasanya MTI aku tuh jumlah di jumlah itu nah itu memang menjadi motivasi kita semuanya. Yang penting ini tidak menjadi suatu pembanding yang negatif, tapi menjadi pembanding yang positif untuk meningkatkan putra putri kita semuanya. Monggo nanti kita cermati bersama-sama putra putri kita itu mengalami mungkin penurunan, mungkin nilai yang kurang itu di bidang apa atau di bagian apa, sehingga menjadikan perhatian kita untuk meningkatkan kembali, mendampingi putra putri kita. Untuk rapor ini sama seperti sebelumnya, itu bentuknya ada nilai dan ada deskripsi. Deskripsi itu bentuknya kalimat ya, kalau bisa jangan cuma dilihat angkanya, tapi dilihat juga deskripsinya, penjelasannya si yang mampu kita torehkan dalam kertas. Banyak yang kita tidak mampu untuk menuliskan dalam lembaran-lembaran untuk kemampuan putra putri panjenengan semuanya. Ya, Bapak Ibu guru juga mencermati, mulai tidak masuk berapa kali, terus izin berapa kali,
sampai pada apa niku sakitnya berapa kali. Mungkin selama 1 semester itu kalau secara formal dan saya ngerti paling malah bapak ibu guru wali kelas dari kita dengan tiba tapi sakit ke anakku di bersama ini dong. Itu ya itu bisa tertuliskan, tapi juga banyak hal yang sekiranya tidak bisa kita tuliskan gitu. Itu sebatas kemampuan kita semuanya. Ada deskripsi yang sangat sangat panjang, ada yang pendek. Ini saya contohkan aja, nanti menjadikan perhatian kita semuanya. Ini ada anak yang nilainya Al-Quran hadis itu 95, itu dengan deskripsi menunjukkan penguasaan yang sangat baik dalam menerapkan hukum bacaan idhar dan infaq dalam bacaan Al-Quran. Berarti memang di semester ini untuk Al-Quran hadis juga ada idhar dan infaq yang menjadi pembahasan. Jadi kita menjadi perhatian lagi dengan semuanya, poin-poin apa yang meningkat dan poin apa yang kurang. Itu dalam raport jumlahnya juga tertera di sini, tapi untuk ranking itu memang tidak kita berikan. Sekali lagi ranking tidak kita berikan. Kalau panjenengan pengen bahasanya membedakan anak antar satu kelas itu monggo, tapi itu untuk motivasi bapak ibu wali muridnya, untuk anak-anaknya bisa dimotivasi untuk ditingkatkan gitu. Tapi tidak untuk dibandingkan dan bahasanya dihakimi itu. Jadi ada nilai jumlah yang tertera. Dan yang paling utama juga peningkatan nilai dari semester kemarin sama semester sekarang. Sekarang ini jumlah nilai untuk aturan sudah berapa, ya semester kemarin berapa, peningkatannya bisa dilihat juga. Itu untuk raportnya gitu, itu bapak ibu semuanya. Dan untuk kali ini ada 2 raport, yang satu raport Torikoti itu ada sendiri, terus raport reguler itu juga ada sendiri. Jadi tanda tangan panjangnya itu ada 2. Terus kalau yang ikut mondok itu ada 3 tanda tangannya, karena raport mondok juga ada sendiri. Itu untuk buku raport yang nanti diberikan kepada panjenengan semuanya. Anak akan merasa bangga seperti ini bapak ibu, itu ibaratnya koreksi bareng-bareng ngoten nggih panjenengan cermati, jenengan sampaikan kepada putra putri panjenengan semuanya. Paling penting jenengan kalau untuk rapor itu ya paham. Wah, untuk sampai meningkat yang pelajaran ini, untuk sampai tiba-tiba kok suwi oleh pas sakit sampai berapa kali sampai tercatat tidak masuk, atau prestasinya juga ada. Jadi di sini ketika pernah juara itu juga masuk. Itu untuk catatan putra putri semuanya yang nanti bisa dikembangkan di semester yang akan datang. Itu raport nanti akan diberikan di kelas masing-masing oleh wali kelasnya sendiri. Itu terkait dengan raport. Yang selanjutnya untuk kegiatan putra putri kita semuanya bapak ibu selama 1 bulan ini setelah mengikuti penilaian akhir semester yang tepatnya dimulai tanggal 28 November kemarin, itu sampai sekarang masih terus dilaksanakan, yaitu kegiatan-kegiatan. Bahkan 2 minggu terakhir ini kegiatannya juga sangat padat. Padahal sudah selesai ujian, tapi kegiatannya malah double-double. Itu kami sampaikan. Memang untuk
penilaian semester yang 1 minggu yang awal Desember itu adalah dari segi kognitifnya. Jadi dari segi kognitif itu adalah kemampuan otak di dalam berpikir, itu kognitifnya. Selanjutnya minggu berikutnya itu kita laksanakan yaitu pekan eksplorasi yang sudah kami jelaskan beberapa minggu yang lalu saat bertemu dengan teman-teman semuanya. Pekan eksplorasi itu adalah anak-anak itu mengeksplorasikan, menunjukkan kemampuannya di dalam mata pelajaran selama 3 bulan terakhir sesuai dengan pelajaran-pelajarannya. Itu kalau pekan eksplorasi yang ini itu mengambil kurang lebih 4 sampai 5 pelajaran yang dieksplorasi anak di dalam kelas. Berarti kemampuannya apa, di bidang pelajaran apa, indikatornya apa, dicoba untuk ditunjukkan kepada. Setelah itu berjalan beberapa hari, anak juga tetap dikasih tambahan muatan di bidang IT-nya dan komputer juga tetap ditambahkan. Itu dari segi anak-anak selesai penilaian semester itu tetap pada kegiatan untuk menunjukkan kompetensi dari anak-anak itu sendiri. Itu pekan eksplorasi. Yang mana pekan eksplorasi ini masih belum berakhir. Nanti puncaknya itu di minggu depan. Jadi puncak pekan eksplorasi. Setelah anak-anak, setiap anak itu mengeksplorasikan di dalam kelasnya masing-masing, untuk minggu depan sebagai puncaknya itu akan ditunjukkan, bisa dilihat oleh kelas yang lainnya. Jadi tingkatan sekolah nanti dilihat oleh kelas yang lainnya yang dieksplorasikan, yaitu dari kemarin yang bagus. Maka akan mewakili kelasnya untuk dieksplorasikan. Itu bukan eksplorasi. Terus kemarin anak-anak juga melaksanakan yaitu P5, penguatan proyek pelajar Pancasila. Itu karena memang di madrasah kita pada tahun ini memang mengembangkan P5-nya, sehingga kemarin juga ada kegiatan puncak daripada P5 yang mana anak-anak mengambil tema yaitu kearifan lokal. Yang mana cuma mengambil 3 item, yang 2 itu permainan tradisional, yang 1 nanti makanan tradisional. Jadi jadi permainan lokal yang kemarin diambil itu permainan rangkul alu sama besar sodor. Kak jadi wis biasa ini baru yang asing, bahkan dolanan lubuk garam itu juga hal yang asing. Sehingga kemarin kita kasihkan muatan itu, tapi tidak sekedar diajari bermain, dijelaskan sampai tata caranya membuat garisnya itu diajari. Jadi dari situlah kita berikan kepada anak-anak. Terus rangkul alu itu juga sama seperti itu, diberikan kepada anak-anak semuanya. Ini adalah permainan tradisional dari daerah lain yang kita jelaskan kepada anak-anak semuanya. Ya gitu. Ini pembesar satu balik juga kandungnya. Gitu. Alhamdulillah anak-anak kemarin kelihatan enjoy bermain itu, bermain itu meskipun sampai siang itu tidak terasa untuk katakanlah capeknya itu tidak terasa. Inilah perubahan atau perbedaan di dalam penerapan pembelajaran saat ini. Jadi meskipun selesai pelajaran semua dilakukan, tapi ini masih belum berakhir. Akhir kegiatan anak-anak yaitu 3 hari ke depan sebagai puncak dari segala kegiatan di semester ini.
mulai Senin, Selasa, Rabu. Dan niku monggo dijadwalne healing monggo. Senin, Selasa, Rabu anak-anak kelas 4, kelas 5, kelas 6 tidurnya di madrasah. Nggih. 3 hari 2 malam tidur berada di madrasah. Niku kegiatannya nanti padat. Kegiatannya padat, tapi jenengan mboten usah khawatir. Nampak kegiatannya bagaimana nanti sudah dirancang oleh Bapak Ibu Guru semuanya. Kami sampaikan sebagai puncak kegiatan di akhir semester ini gabungan dari beberapa kegiatan yang kemarin sudah kami sampaikan saat Sabtu Pahing yang bulan lalu. Yaitu saya sampaikan, yaitu yang pertama pesantren keren. Kita memang punya kegiatan pesantren keren untuk anak-anak. Itu yang kedua yaitu kepramukaan akhir semester, perkemahan akhir semester. Gitu. Sehingga kemarin dibacakan pesantren Tunas Selatan. Jadi yo mondok yo pramuka. Jadi pesantren Tunas Selatan. Gitu. Itu untuk kegiatan akhir semester. Dan nanti juga kegiatan puncaknya untuk pekan eksplorasi. Jadi pada waktu api unggun biasanya mesti ada pentas seni dari anak-anak, tapi nanti digantikan dengan puncak pekan eksplorasi anak-anak. Yaitu untuk puncak pekan eksplorasinya. Monggo kuncing panjenengan pengen sumber monggo saged di dihadiri. Salah malam Selasa puncaknya. Gitu. Itu untuk penampilan anak-anak sebagai puncak pekan eksplorasi. Terus untuk selanjutnya puncak dari P5-nya yaitu untuk makanan tradisional atau makanan sederhana nanti juga disampaikan kepada anak-anak pada waktu akhir kegiatan pesantren. Nanti ya mulai dari kegiatan pesantren ini kami sampaikan anak-anak nanti akan dibawakan serba kesederhanaan. Di pesantren selama 3 hari nanti serba kesederhanaan. Bukan mungkin pripun ngatur, bocah mengikuti pripun yang utamanya kita desain serba kesederhanaan. Sederhana dari segi makannya, sederhana dari segi kegiatannya. Oke. Ini ya kita kadang khawatir juga nanti anakku kok gelem makan apa enggak seperti itu. Terus nanti katakan menyehatkan atau tidaknya, terjamin atau tidaknya, ya itu juga menjadi pertimbangan. Tapi ini kita ya bahasanya bukan mencoba ya, kita mengenalkan kepada anak-anak untuk kesederhanaan. Itu ya mungkin juga nanti sama Bapak Ibu Guru akan dikasih anak-anak ketika mondok makannya itu namun nasi putih sama kerupuk, mungkin sama tempe, atau mungkin nasi sama apa niku bahasanya dikeramu kayak kasih bukan dan seperti itu pikirannya kemungkinan seperti itu. Jadi kita mencoba memberikan kepada anak tentang kesederhanaan. Ya anak sekarang kan biasa ya mungkin paling ya tetapi terus ini kan yang waktu itu yang biasa. Tapi nanti kita berikan ya serba sederhana. Pernah itu kita lakukan juga pernah, tapi di luar dugaan kalau yang sudah terjadi itu. Jadi waktu itu pernah kita berikan itu di bahasa di Prawi budak di apa terus di uyak konten. Ternyata bocah yang biasanya juga malah seneng. Ya, dan kadang ini nggak terlalu nuntut sing duduk terus kan.
Itu yang nanti kita jaga kepada anak-anak semuanya, biar mereka juga mengenal untuk makanan yang itu sehat, sehat dan itu juga baik untuk anak-anak semuanya. Itu nanti dalam kegiatan pondok selama 3 hari. Selanjutnya untuk kegiatan pondok juga selama 3 hari, nanti di hari pertengahan itu ada kegiatan yang outing class, maksudnya keluar kita ajak keluar anak-anak itu yang kita kenalkan dengan kalau gambaran kemarin itu saya sampaikan, yaitu berbagi ke beberapa bidang, ada bidang hukum, bidang keagamaan, sama bidang perkantoran. Kemarin rencananya seperti itu. Kita ternyata ketika dari Bapak Ibu Guru nembusi ke Polsek sudah ACC, nembus ke Koramil sudah ACC, sampai di kecamatan sudah ACC, tapi diarahkan yaitu dijadikan satu di 511 waktu itu. Jadi sama 511 sudah difasilitasi akan dijemput oleh 511, dibawa ke 511, dilatih di sana selama sehari. Itu sudah fix, sudah deal sampai minggu kemarin. Ternyata 511 mendapat surat dari atasan bahwasanya mulai pertengahan Desember untuk kegiatannya itu fokus untuk hari batalion dan persiapan hari Natal, sehingga 511 membatalkan kegiatan dari kita dari masjid. Ini kita sudah fix, sudah sudah siapkan semuanya. Akhirnya kemarin minggu kemarin langsung dari Bapak yang bertugas itu saya suruh bahasanya pindah instansi, yaitu ke Polresta. Dalam waktu kemarin juga pesimis, jangka waktu yang cuma 1 mingguan ya, itu kita memindahkan kegiatan, dan alhamdulillah terakhir surat kita dijawab oleh Polresta itu kemarin siang, itu dijawab ACC, kita bisa diterima oleh Polresta. Di sana kegiatan dihadir oleh Polresta, dibantu oleh Polresta, semua anak itu difasilitasi di sana, cuman kendaraannya yang kalau Polresta tidak ada gitu. Jadi kalau Polresta tidak ada kendaraannya. Untuk kelasnya nanti kita arahkan ke perkantoran sama puncaknya di Polresta saja. Itu Bapak Ibu untuk kegiatan anak selama 3 hari nanti ya. Jadi ya ada nanti anak-anak ada kegiatan yang itu untuk penampilan, ada kalanya juga mengaji, ada kalanya juga kepramukaan, ada kalanya juga mengetahui wawasan keluar dalam jangka waktu yang 3 hari. Kedua, ngatur nonton itu pelaksanaan Bapak Ibu dulu pokoknya. Itu Bapak Ibu semuanya untuk kegiatan-kegiatan kita 3 hari ke depan. Setelah itu yaitu anak-anak bisa berlibur. Kegiatan Bapak Ibu yang 3 hari ke depan ini anak-anak sebenarnya ngapunten, ini kami sampaikan anak-anak sebenarnya sudah punya anggaran untuk kegiatan mondok, itu sudah punya anggaran yaitu 30.000 untuk kegiatan mondoknya gitu. Di sini yang perlu kami sampaikan, nanti mohon bantuan dari kami semuanya, yaitu kegiatan transportasinya ini yang kita tidak ada. Sebenarnya kita sudah menego, hampir tidak ada yang mengeluarkan anggaran lagi, yaitu dengan berganti ke 511 tuh. Karena kita ACC ini berpindah ke Polres, di Polres yang tidak ada itu kegiatan transportasinya, sehingga anak-anak ini terpaksa yang kami sampaikan dibebani biaya lagi, yaitu 20.000 rupiah untuk kegiatan transportasi outbound.
saking sekolahan dari anggaran 30.000 itu. Mungkin bisa dikatakan oleh Bapak Ibu gurunya, kegiatan-kegiatan sudah di handle, cuman yang transportasinya ini yang ya kita tidak ada. Nah, kemarin Bapak Ibu kita prediksi ternyata harus berpindah ke Polres yaitu itu Bapak Ibu semuanya. Oke. Jadi sekali lagi kami sampaikan untuk anak-anak dalam kegiatan 3 hari ini ada penambahan kegiatan dan penambahan biaya itu 20.000 Ibu. Terus untuk selanjutnya untuk kegiatan mungkin insya Allah disampaikan oleh masing-masing wali kelas yang perlu disiapkan di dalam kegiatan untuk nanti apa seragamnya apa itu nanti akan disampaikan oleh wali kelasnya masing-masing, mungkin disampaikan secara list pada nanti semuanya. Terus yang terakhir perlu kami sampaikan Bapak Ibu, tahun 2023 itu madrasah akan melaksanakan atau mengikuti kompetisi tingkat provinsi yaitu Porseni, yang itu kompetisi resmi dari Kemenak setiap 2 tahun sekali. Yang berikutnya ini akan dilaksanakan tahun 2023 yang mana di provinsi itu di Banyuwangi bulan Oktober. Untuk persiapan kita ini kita akan melaksanakan seleksi tingkat sekolah, seleksi di kelas 5 yang sekarang kelas 4 dan kelas 5 ini bahasa pulau waktunya metik buah waktunya metik buah di akhir anak-anak itu harapannya bisa memperoleh prestasi jadi kompetisi putaran jenengan yang sekarang kelas 5 itu ya sekarang segera disiapkan, yaitu nanti monggo putra putri panjenengan untuk mengikuti ada 17 cabang kompetisi. Olahraganya itu mulai dari bulu tangkis, tenis meja, bola voli, terus pencak silat, catur, sama lari, lempar, sama lempar. Untuk olahraga bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab, terus puisi, MTQ, kaligrafi, melukis, itu untuk penyanyi, itu untuk seninya. Ini yang pertama kelas 4 sama kelas 5. Bila mana panjenengan mampu dan putra putri panjenengan berpotensi, niku monggo segera harapan saking sekolah dimasukkan ke kursus-kursus tertentu mulai dari sekarang. Ini tuh kalau boten dimasukkan kursus dari jaga saking sekolahan niku mungkin boten kok sekolah pesimis ngoten boten. Sekolah mensupport bersama-sama, cuma nanti kalau jaganya sekolah dengan kemampuan dari beberapa guru dan beberapa bulan yang akan datang, ini waktunya ya tidak mencukupi begitu, sehingga lebih baik dari yang sekarang dan persiapan dari cabang-cabang yang ada. Sekiranya untuk budaya vokal mungkin panjenengan mampu bukai kerso dimasukkan di kursus. Terus yang mungkin olahraganya bulu tangkis bukai semangat, orang tuanya mampu dimasukkan di klub, itu bisa akan lebih berpotensi gitu. Yang dari sekolah juga sudah mengupayakan. Kemarin enek sing wis dijak Bapak niku berlatih pencak silat. Berlatih pencak silat. Meskipun urung tahu latihan, urung tahu roh. Pokok dijak dhisik. Sapa ngerti wis bocah di Semerep terus demen belum untuk mengikuti rutin itu untuk cabang-cabang kompetisinya. Intinya ya kembali kemampuan dari orang tua, terus
minat dari anak-anaknya juga. Itu mempersiapkan. Mari bersama-sama dengan sekolah untuk menyiapkan diri tahun depan MI Muroda Pendolo, usahakan dan berharap berdoa bisa memperoleh prestasi yang lebih banyak lagi. Amin. Itu sekolah tetap berupaya dari kemampuan yang dinanti. Usahakan memang ada kurang lebihnya, mohon maaf, saya beri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.